khazanah intelektual para ulama. Tidak gampang terbawa dengan jargon ke Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita lihat dulu bagaimana para ulama punya metodologi berpikir, punya karya-karya, hasil-hasil ijtihad yang sudah mereka kumpulkan. Nah, ini kita baca dulu secara luas. Gitu. Nah, ini baru kemudian kita akan digiring untuk bagaimana metodologi istinbat hukumnya itu sendiri. Sampai kemudian kenapa kok menghasilkan perbedaan pendapat di antara ulama-ulama mujtahid itu. Jadi punya banyak kelebihan nih. Ya, di antaranya ini bagi saya pribadi ya. Saya merasakan ketika saya belajar kitab Rahmatul Ummah ini, saya menjadi lebih luwes ya, menghadapi masyarakat itu lebih dinamis, lebih fleksibel karena memang kita harus melihat situasi dan kondisi pada saat menetapkan hukum itu. Apalagi yang kita hadapi itu masyarakat awam. Nah, tidak serta-merta kemudian yang dilakukan oleh orang awam itu salah. Ya, dikit-dikit kita salahkan, dikit-dikit kita salahkan hanya karena kita berpaku kepada satu pola madzhab saja. Tapi kalau kita melihat versi madzhab-madzhab yang begitu banyaknya, di sini ditemukan ada 27 ulama madzhab. Ini kan jumlah yang sangat luar biasa. Yang kita kenal cuma 4, tapi ternyata yang tidak kita kenal atau yang asing ya bagi sebagian orang itu jumlahnya puluhan. Nah, ini kan akan menumbuhkan rasa toleransi yang tinggi. Ya, karena nggak boleh kita gampang-gampang untuk menjustifikasi kamu salah, kamu keliru, kamu ini nggak sesuai dengan ajak Rasul, dan nggak bisa seperti itu. Selama masih ada pendapat ulama yang mengatakan hal itu masih diperbolehkan, ya maka sebisa mungkin kita arahkan kepada mazhab yang mengatakan demikian. Seperti itu. Ini kalau kita menghadapi orang awam ya. Jadi harus kita posisikan diri kita, siapa yang kita hadapi, apakah santri ataukah orang awam. Kalau bagi santri ya tentunya beda cara penghadapan kita. Tentu mereka akan lebih kita arahkan konsisten kepada mazhab Syafi'i. Karena memang tahapan itu yang mereka butuhkan. Mereka itu nanti kita akan kader untuk menjadi ulama di masa mendatang. Tapi kalau untuk orang awam, jangan kita persulit. Ya, kita mudahkan dengan semudah-mudahnya kalau perlu. Meskipun ya di sisi lain kita tidak boleh memudah-mudahkan dalam arti meremehkan, tidak seperti itu juga. Tapi orang awam bisa menjalankan peribadatan yang mereka usahakan untuk sesuai dengan ajaran para ulama itu sudah sangat bagus. Kalau ataupun ada yang salah ya maka akan kita tegur dengan cara yang baik. Seperti yang pernah saya dapati ada seorang sholat ketika dalam posisi sujud, bagian jari-jari kakinya itu tidak menempel ke lantai tempat dia bersujud. Nah ini kalau kita melihat di dalam fikih ikhtilaf seperti kitab Rahmatul Ummah ini, maka akan kita dapati bahwasanya ittifaq para ulama itu bahwa ketika orang itu melakukan sujud itu harus menempelkan 7 anggota tubuh. Nah, salah satunya di situ adalah dari jari kaki. Nah, ini ada orang yang kita saksikan, kita lihat jari-jari kakinya ini tidak menyentuh ke tempat sujudnya. Berarti ini kan ya tidak sesuai dengan ulama manapun itu. Nah, kalau kita mendapati seperti itu, maka pada saat ya di situasi yang kondusif atau di situasi yang tenang, yang bersahabat, kita pelan-pelan kita kasih tahu bahwa tadi itu jenengan kurang menempelkan jari-jari kaki seperti ini dengan cara yang selembut mungkin lah biar tidak tersinggung. Nah, jadi nanti kita masuk di fikih dakwahnya juga. Jadi belajar fikih mukhtalaf itu akhirnya ya menuntut harus fikih dakwah juga. Satu sisi kita lihat perbedaan para ulama itu menyikapi dalam satu kasus amaliyah, tapi di sisi lain ketika memang itu menyelisihi ijma ulama, kesepakatan ulama secara keseluruhan ya, maka yang bergerak di situ, yang berperan di situ adalah fikih dakwahnya.
Jadi proses dakwah kita mengajak dia yang awam itu agar bisa mengerti, bisa memahami, dan akhirnya bisa menjalankan suatu amalan ibadah itu sesuai dengan ajaran para ulama. Nah, jadi eh, banyak sekali kalau saya uraikan mungkin 1 jam itu tidak selesai ya, mohon maaf. Manfaat yang lain adalah agar kita tidak bimbang atau was-was dengan ibadah yang kita kerjakan. Ini sebetulnya pernah saya sampaikan ya beberapa bulan yang lalu di acara live yang mirip seperti ini. Mungkin pemirsa yang dulunya pernah ikut, ya ini saya ulas kembali, nggak apa-apa kan? Karena ilmu kalau diulang-ulang itu kan akan lebih teringat di dalam hati, akan bisa kita amalkan eh, secara lebih mantap keyakinan kita. Nah, eh, hikmahnya kita belajar fikih mukhtalaf, ya, belajar kita rahmatul ummah ini juga agar kita itu menghilangkan was-was. Contoh seperti halnya pada saat orang mau melaksanakan sholat. Ketika kita hanya berpedoman pada versi madhab syafi'i, yang mana dalam madhab syafi'i itu, orang kalau melakukan sholat fardu, niatnya itu harus bersamaan dengan bacaan takbir. Allahu Akbar, itu harus dihadirkan. Saya berniat sholat duhur, 4 rakaat menjadi makmum fardu karena Allah Ta'ala. Nah itu kadang-kadang susah itu. Untuk menghadirkan utuh seperti itu agak susah. Ini kadang ada orang awam itu yang takbirnya berkali-kali. Ya, karena merasa bahwa takbirnya ini belum sah, belum mengcover semua poin-poin niat itu tadi. Nah ini kan akhirnya buang-buang waktu. Imamnya sudah rukuk, dia masih takbir, terus nggak jadi-jadi. Kasihan yang seperti itu. Maka ya kita edukasi bahwasanya boleh Anda menggunakan versinya madzhab Hanafi, di mana niat itu bisa dihadirkan sebelum takbiratul ihram. Jadi cukup niat di dalam hati bahwa saya saat ini akan melakukan sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum fardu karena Allah. Takbir Allahu Akbar tanpa harus Allah terlalu lama, nggak perlu seperti itu. Nah itu boleh-boleh saja. Ya, dan itu bukan taufik yang dilarang. Kalau ini dikatakan taufik loh, taufik itu mencampur adukan eh, memix madhab gitu. Jadi dalam satu kasus, dalam sebuah kodia, dalam satu kasus ibadah itu idealnya kan memang harus konsisten satu pola madhab. Nah, tapi ini dicampur-campur niatnya ikut Hanafi, sholatnya ikut Syafi'i. Kalau misalkan ini dikatakan sebagai taufik, maka saya katakan bahwa ini bukan taufik yang dilarang. Ya, dalam kitab Faridul Bahiyah itu disinggung juga ini masalah ini. Jadi orang yang was-was itu sebaiknya mengikuti niat versinya madhab Hanafi yang tidak harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Iya, Ustaz. Okay. Okay. Alhamdulillah waktu 28 menit sudah berlalu untuk penyampaian materi. Alhamdulillah kitab Rahmatul Ummah sudah diperkenalkan dan para santri, para hadirin dan hadirat juga sudah mendapatkan